Negara tidak boleh mengintervensi organisasi advokat, termasuk dalam struktur dan kebijakan internalnya. Karena organisasi advokat adalah organisasi profesi yang merupakan entitas otonom, dibentuk dan dikelola oleh para anggotanya sesuai dengan prinsip profesionalisme, bukan atas dasar kepentingan politis, tapi hanya upaya untuk mengawasi dan menegakkan kode etik profesi advokat. Hubungan antara pimpinan dan anggotanya adalah hubungan profesional dan rekan sejawat, bukan hubungan struktur dan politis seperti hubungan pimpinan partai politik dengan anggotanya. Organisasi advokat diatur secara mandiri dalam ADART dan kode etik. Berbeda dengan aparat penegak hukum lain yang tunduk pada birokrasi negara di biaya APBN dan APBD, seringkali posisi advokat dalam satu organisasi profesi berbeda dan berlawanan. Ada kalanya sebagai penggugat, ada kalanya sebagai tergugat, juga ada kalanya pemohon dan termohon dalam sebuah perkara, sehingga sulit untuk diintervensi. Pasal 28 Undang-Undang Advokat ayat 3 mengatur bahwa organisasi advokat dipimpin oleh pimpinan yang bersifat kolegial, bukan individual, di mana keputusan diambil bersama oleh para pengurus. Jika seorang ketua umum organisasi advokat merangkap sebagai pejabat negara secara individual, sulit mempengaruhi anggota profesi advokat, sehingga tak cukup ada celah konflik kepentingan relasi antar keduanya. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Advokat tidak melarang pimpinan organisasi advokat merangkap sebagai pejabat negara, kecuali sebagai pimpinan partai politik. Larangan jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara melalui perluasan makna oleh MK adalah tidak tepat, karena tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang dan tidak ada bukti konflik kepentingan yang signifikan. Organisasi advokat memiliki mekanisme pengawasan internal dan penegakan kode etik yang cukup untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pengurus yang juga menjabat sebagai pejabat negara, sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 13 Undang-Undang Advokat.